Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu kali bangsa Filistin dan Israel berhadap-hadapan dan siap menyerang. Selama 40 hari, Goliat, wakil dari Filistin, terus menantang bangsa Israel. Saul, raja Israel, berpikir tidak ada harapan lagi untuk memenangkan pertempuran melawan Filistin. Kemudian Daud, anak Isai, tiba di perkemahan Israel dan merasa sangat gusar mendengar kesombongan Goliat yang menantang bangsa pilihan Allah. Pada masa itu, kekalahan suatu bangsa menandakan kekalahan dewa atau ilah yang mereka sembah pula. Daud yang tidak memiliki pengalaman berperang tetap percaya di dalam Tuhan, walaupun banyak orang meragukannya. Tantangan bisa membuat iman kita goyah, namun kepercayaan pada Tuhan akan membuat kita memiliki kekuatan. Daud tidak memandang situasi yang menantang itu dengan cara pandang manusiawinya, melainkan dengan cara pandang Allah. Dia tahu bahwa kuasa Tuhan jauh melampaui kuasa apapun yang dimiliki oleh manusia. Daud bisa melihat bahwa mencemooh bangsa pilihan Allah berarti juga mencemooh Allah. Daud melihat bahwa bukan hanya nama Israel yang sedang dihina, tetapi juga nama Allah. Adalah merupakan perlawanan Daud kepada Goliat. Inilah pertempuran mereka. Mereka masing-masing membawa nama Allah. Allah mereka bawa. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Daud mendapatkan keberanian yang demikian setelah ia diurapi Samuel. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Pengurapan mengawali penyertaan roh Allah. Daud berani berkata demikian kepada Goliat karena kuasa roh Allah ada dalam dirinya. Tuhan telah menyertai Daud. Daud datang atas nama Tuhan semesta alam. Ia yakin bahwa Tuhan akan bertindak dan membunuh Goliat. Allah menyatakan dirinya melalui kemenangan Daud. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Allah menetapkan mereka sebagai bangsa kepunyaannya. Ketika Israel diserang oleh musuh, dicemooh oleh musuh, maka musuh tersebut tidak hanya melawan bangsa Israel saja, namun juga melawan Allah mereka. Karena Israel adalah umat kepunyaan Allah. Konsep perang pada zaman Perjanjian Lama adalah Allah mereka lah yang berperang. Ketika suatu bangsa kalah perang, atau takut, atau undur, maka mereka beranggapan bahwa Allah mereka telah kalah. Cemooh yang diucapkan oleh Goliat seolah-olah menandakan bahwa Allah Israel tidak ada. Allah tidak akan membiarkan umatnya hidup dalam tekanan, dan Ia tidak akan membiarkan namanya direndahkan. Melalui kekalahan Goliat, dunia bisa mengetahui bahwa mengaku bahwa Israel memiliki Allah, dan Dialah Allah yang sejati. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing,
sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Allah memakai Daud yang masih muda dan senjata atau umbannya yang sederhana. Di dalam hal ini Daud melihat sesuatu yang berbeda. Daud melihat dari kacamata Allah, bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan Israel, namun juga untuk menyatakan dirinya. Roh Allah yang telah menyertai Daud menjadi satu kekuatan bagi Daud untuk melihat segalanya dari sisi mata Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, Tuhanlah yang mengendalikan jalan hidup kita. Iman kita kepada Tuhan akan melenyapkan segala ketakutan dalam menghadapi pergumulan. Kita harus percaya bahwa Allah menyertai. Penyertaannya membuktikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur bagimu Tuhan yang menyapa kami melalui firman-Mu, di mana Daud menjawab tantangan daripada Goliat dengan memakai kuasa Tuhan untuk melawan cemooh tantangan yang diberikan oleh Goliat. Ketika engkau berkarya, engkau dapat mengalahkan semua kekuatan yang ada di bumi ini, sebab Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di belahan bumi ini. Biarlah kami mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan, dan Tuhanlah yang menyertai memberkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah
semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan.